Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Mugar. Untuk satu semester ke depan, saya akan mengampu mata kuliah statistika. Oke, sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya akan bacakan kontrak perkuliahan mata kuliah statistika untuk 14 pertemuan ke depan ya. Oke, sebagai informasi bahwa untuk kontrak perkuliahan ini sudah ada di Simpos, kalian bisa download dan bisa baca sendiri untuk lebih detailnya. Adapun materi yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan belajar apa itu statistik, apa itu statistika. Terus meringkas data, itu nanti kita buat tabel forensik, terus histogram dan teman-temannya. Pertemuan selanjutnya yaitu adalah ukuran pemusatan. Nah, itu terkait kita belajar menghitung rata-rata, terus median, modus, dan masih banyak lainnya ya. Nanti kita perdalam pas waktu pertemuan ketiga. Selanjutnya adalah ukuran dispersi dan skewness. Nah, ini kalau ukuran dispersi itu nanti kita akan pelajari seperti varian, standar deviasi, dan teman-temannya. Jadi setelah ada ukuran pemusatan, nanti akan ada ukuran dispersi. Nah, untuk pertemuan kelima itu adalah teori probabilitas. Nah, itu kita akan belajar menghitung suatu probabilitas dari suatu kejadian. Nah, setelah itu dilanjut dengan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Kalau yang diskrit kita akan belajar isinya ada istilah binomial. Kalau yang kontinu kita akan belajar dengan istilah probabilitas untuk distribusi normal. Itu nanti apa? Nanti kita akan berdalam di waktu pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-7 itu di sini ada kuis. Jadi kita untuk pertemuan 7 kita gunakan kuis dengan bahannya pertemuan 1 sampai pertemuan 6 tadi. Oke, untuk pertemuan ke-8 itu ada materi pendugaan secara statistik. Nah, ini nanti kita sudah masuk ke inferensia ya. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 6 ini lebih ke statistik deskriptifnya. Oke, yang pertemuan 6 ini bukan deskriptif, tapi yang 1 sampai 4 ini lebih ke deskriptifnya. Terus yang pertemuan setelah UTS ini lebih ke statistik inferensianya. Jadi kalau inferensia itu lebih ke pengujian hipotesis kayak gitu. Nah, ini pertemuan ke-8 yaitu pendugaan statistik. Terus pertemuan 9 kita sudah belajar hipotesis tentang statistik. Pertemuan 10 kita sudah menguji parameter rata-rata untuk sampel besar. Terus pertemuan ke-11 uji rata-rata sampel kecil. Pertemuan ke-12 itu uji proporsi untuk sampel besar maupun sampel kecil ya. Nah, itu pertemuan ke-13 kita akan belajar ANOVA atau analisis varian satu arah. Nah, ini fungsinya sama seperti si uji rata-rata, uji proporsi ini nanti apakah sama atau tidak dalam WH hipotesisnya. Akan tapi ini nanti hitungannya lebih kompleks dibandingkan yang pertemuan pertemuan ke-10, 11, 12 ini. Nah, untuk pertemuan ke-14 kita sama di pertemuan 7 yaitu digunakan untuk kuis. Ini untuk bahannya nanti pertemuan 7 sampai pertemuan ke-13 kayak gitu. Oke. Yang penting lainnya dari kontrak perkuliahan ini yaitu penilaiannya. Untuk penilaiannya yaitu bobot dari UTS sebesar 30%, bobot untuk UAS itu 35%, terus untuk bobot aktivitas kelas terkait tugas, kuis, dan keaktifan, dan macam-macamnya itu bobotnya 35%. Oke, kalau diakumulasikan jadi 100%. Jadi kalian punya strategi sendiri untuk mendapatkan nilai yang diharapkan.
entah nanti ingin mengoptimalkan UTS UAS-nya saja atau entah gimana strateginya, yang penting nanti outcome-nya itu dapat A atau AB yang sudah ditargetkan masing-masing mahasiswa. Oke, untuk referensi, nah referensi saya tidak akan mematok 3 referensi ini. Silakan kalau mau pakai referensi lain, asalkan nanti yang buku tersebut mencakup materi yang akan kita pelajari ini. Oke, untuk referensi bisa dicari di perpus ya, di belakang, atau kalian sekali-kali bisa lah, walaupun dari kayak gini, main ke perpus untuk pinjam buku referensi, bisa dibuat belajar di rumah kayak gitu. Oke. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu intro statistika. Oke. Nah, di sini ada tulisan statistik versus statistika. Oke. Statistik sama statistika itu suatu yang sama atau tidak? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Jawabannya di slide selanjutnya ya. Oke. Kalau statistik sendiri adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Sedangkan statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisa data, dan sampai menyimpulkan dari data itu dunia itu harus diapain kayak gitu. Itu statistika. Jadi statistik itu hanya ukuran, sedangkan statistika itu ada ilmu yang mempelajari dari mengoleksi data, mengelola, menganalisa, hingga menyampaikan data tersebut kayak gitu. Jadi selama ini kita menganggap statistik sama statistika itu sama. Jadi setelah kita baca hingga slide 5 ini ternyata berbeda kayak gitu ya. Nah, statistika sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif sama statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif adalah metode-metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi pertemuan sebelum UTS itu didominasi oleh statistika deskriptif. Oke, selanjutnya statistika inferensial adalah metode-metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel. Jadi nanti setelah UTS kita lebih banyak belajar terkait materi statistika inferensial, karena nanti ada uji hipotesa. Jadi kita menduga suatu kondisi populasi berdasarkan sampel yang kita punya gitu. Nanti maka ada H0, H1, terus status uji, terus wilayah penolakan, terus kesimpulannya kayak apa. Nah, itu ada kita pelajari nanti setelah UTS kayak gitu. Nah, populasi versus sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, sedangkan populasi itu merupakan keseluruhan objek yang menjadi pengamatan kita. Oke. Jadi mudahannya itu dilihat dari gambar ini, yang biru itu adalah bagian dari yang hitam banyak ini. Itu adalah si sampel yang biru, sedangkan yang hitam plus dan biru itu merupakan populasinya. Itu gampangnya seperti itu. Oke, kita materi selanjutnya yaitu adalah jenis data. Ini ada jenis data itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif sama kualitatif. Apa bedanya? Oke, untuk data kuantitatif di sini dibagi lagi menjadi discrete dan continue. Untuk discrete di sini saya contohkan dengan gambar banyaknya mobil yang terparkir di parkiran. Sedangkan continue saya contohkan jarak antar kota, jarak kota X ke kota Y dalam satuan kilometer. Oke, apa bedanya kuantitatif discrete sama kuantitatif continue? Kalau discrete di sini jumlah mobil yang terparkir di parkiran tidak mungkin ada komanya. Jadi kalau enggak 99 ya 100. Enggak ada kan mobil yang parkir di parkiran itu sebanyak 99,5.
Nah, 0,5-nya itu nggak ada. Jadi kalau nggak 99, ya 100, kayak gitu. Itu discrete. Sedangkan continue itu adalah jarak kota E ke kota Y. Jarak kan bisa koma. Misalkan jarak kota E ke kota Y yaitu adalah 100,5 km. Boleh ya? Boleh. Karena nanti angka 0,5-nya itu ada artinya kayak gitu. Oke. Selanjutnya ke contoh data kualitatif. Oke, kalau kuantitatif tadi itu angka-angkanya bisa kita kalikan. Kalau kualitatif itu tidak bisa kita kalikan. Karena apa? Di sini contohnya adalah yaitu pembeda, yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat kayak gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu pembeda, datanya bentuknya seperti pembeda, dan bisa juga ada tingkatannya. Itu data kualitatif. Kalau kuantitatif itu sudah bisa dikalikan, dijumlahkan, itu data kuantitatif. Itu perbedaannya. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita ke sumber data. Nah, sumber data itu dibagi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Oke, kalau data primer itu kita ambil dari observasi langsung. Misalnya kita menginterview responden, menggali biodatanya, terus menggali pendapatnya, itu merupakan contoh data primer. Selanjutnya adalah data sekunder. Kalau data sekunder itu kita mengambil data dari data punyanya orang, bisa juga ngambil data dari punya instansi. Misalkan kita mengakses web BPS atau BI atau World Bank atau data dari web manapun alamatnya, nah itu merupakan contoh dari data sekunder. Bisa juga kita mengambil data dari penelitian orang, itu contoh dari data sekunder. Jadi kalau data sekunder itu kita tidak mengambil langsung ke observasinya, tapi melalui suatu perantara. Kayak gitu, itu data sekunder. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya cara memperoleh data. Itu banyak cara. Yang pertama adalah observasional. Jadi kalau observasional itu data yang ditangkap situ. Data ini sekali jadi dan tidak bisa diulang, diciptakan atau diganti. Jadi itu data pengamatan historis kayak gitu ya. Terus data wawancara. Kalau data wawancara seperti interview tadi, kita ngambil datanya atau menggali informasinya itu dari sumbernya langsung kayak gitu. Oke, selanjutnya data eksperimental. Nah, itu data ini seperti kita ketahui kayak misalkan kita membuat antivirus ini. Nah, itu antivirus itu kan kita mau mencari keefektifnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh data eksperimental karena di lab itu pasti ilmuwan itu menguji cobakan. Misalkan dengan ramuan ini hasilnya diperoleh skor berapa, dengan ramuan lainnya diperoleh skor keefektifnya itu berapa. Itu contoh data eksperimental. Selanjutnya adalah data simulasi. Kalau data simulasi ini bisa di-generate dari komputasi ya. Itu misalkan ada contoh metode bootstrapping, itu simulasi juga. MC, Monte Carlo, nah itu sudah advance levelnya ya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah format data. Banyak ya format data ya di sini ya. Format data itu tergantung jenis software, terus jenis aplikasi yang digunakan. Contohnya kalau kuantitatif ini ada SPSS, Excel dan lain-lainnya banyak. Kualitatif sama itu juga. Ada Word, text format, HTML. Geospasial ini terkait dengan peta-peta gitu, nanti formatnya S3, shapefile, chat, data dan macam-macam lainnya, banyak ini. Terus yang digital image, JPG, terus PDF dan lain-lainnya kayak gitu. Itu juga untuk yang data digital audio maupun digital video. Di format data itu banyak, tergantung source yang diambilnya melalui media apa. Ini yang penting dari pertemuan kita kali ini. Skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke,
Untuk skala nominal merupakan skala paling rendah. Oke, nah, kenapa dikatakan paling rendah? Nanti ada jawabannya di belakang setelah kita bahas ini ya, skala pengukuran. Skala nominal adalah skala yang hanya menjadi pembeda saja. Contohnya apa? Jenis kelamin. Kalau nggak laki-laki, perempuan. Terus apa lagi? Jawaban iya, tidak. Nah, itu contoh dari skala nominal karena hanya pembeda saja. Di atasnya skala nominal itu ada skala ordinal. Oke, kalau skala ordinal itu selain pembeda, dia sudah ada tingkatannya, itu ciri-cirinya. Misalnya adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, dan S3. Itu adalah contoh dari skala ordinal. Oke. Selanjutnya adalah skala interval. Kalau skala interval ini tanda-tandanya adalah tidak memiliki nilai nol mutlak. Itu adalah kuncinya. Ini hampir sama ya, skala interval sama skala yang di atasnya itu adalah skala rasio. Jadi pembedanya ada kata nol mutlaknya. Kalau skala interval itu dia tidak memiliki nol mutlaknya. Contohnya, bagaimana kalau kita di suatu ruangan yang ber-AC, kita setel suhu ruangannya dengan angka 0 derajat Celcius. Apakah ada artinya? Ada, pasti dingin ya. Kalau kita nyetel suhu ruangannya 0 derajat Celcius, dingin. Kita nyetel suhunya 30 derajat Celcius, panas. Kalau minus 1, dingin. Di 0 ada artinya ya. Kalau kita nyetel 0 itu berarti sangat dingin ya, gitu ya. Itu untuk skala interval contohnya. Sedangkan untuk skala rasio, 0 itu tidak memiliki arti. Oke. Misalnya, tinggi badan seseorang yaitu 0 cm. Mungkin enggak? Tidak mungkin ya. Jadinya apa? Kalau 0 cm itu tidak ada tingginya. Terus jaraknya 0 km. Berarti memang 0 enggak ada. Nah, itulah perbedaan dari si skala rasio dan skala interval. Oke, itu tadi contohnya supaya mudah dipahami oleh kalian. Oke, skala rasio merupakan skala paling tertinggi. Oke, kenapa skala nominal paling rendah? Ya, karena dia tidak bisa dikonvers ke skala ke atas-atasnya. Tapi kebalikannya, skala yang tinggi itu bisa dikonvers ke skala yang rendah di bawahnya. Misalkan skala interval, bisa nggak kita bawa ke ordinal? Bisa. Misalkan suhu di atas 15 derajat Celcius, kita kategorikan panas, misalkan ya panas gitu. Panas. Terus di bawah 15 derajat Celcius dingin. Nah, itu dingin. Nanti kalau ada data yang interval 50 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 14 derajat Celcius, minus 1 derajat Celcius, nah itu dikasih keterangan. Misalkan 50 derajat Celcius kan lebih besar dari 15, jadi dia panas. Terus yang kurang dari 15, misalkan 0 derajat itu dingin. Nah, itu sudah menjadi skala ordinal kan, panas, dingin, kayak gitu. Itu sudah ada tingkatannya seperti itu. Bisa juga nanti kita treatment menjadi skala nominal, bisa dong, bisa, cuman beda aja, kayak gitu. Oke, itu tadi ciri-ciri dari skala pengukuran. Lebih lengkapnya ini ada di kolom di tabel ini. Nah, ini ada nominal, ordinal, interval, rasio. Itu ciri-cirinya di sini. Kalau rasio sudah bisa dikalikan dan kawan-kawannya itu ya, ini bisa dibaca sendiri. Oke. Oke, kenapa sih kita harus belajar statistik? Nah, statistik itu mata kuliah kalau orang bilang tuh susah, banyak hitungannya, ribet, kayak gitu. Tapi setelah kita belajar statistik, harapannya kita tahu, oh ternyata statistik itu banyak ya manfaatnya. Walaupun kita orang ekonomi, kita harus belajar statistik juga. Karena di era digital saat ini, itu data itu dianggap suatu yang sangat berharga. Ya, seperti emas kayak gitulah orang bilang. Dari data tersebut, kalau kita bisa memandai manfaatnya, kita bisa mengatur suatu strategi perusahaan. Kita dapat mengimprove profitability dari si perusahaan. Kita dapat mengatur strategi perusahaan itu harus gimana sih dari data tersebut.
Jadi kalau misalkan data dibiarkan saja, ya memang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita bisa men-treatment data tersebut sesuai dengan kebutuhan, nah itu yang menjadi suatu hal yang luar biasa kayak gitu. Oke. Seiring dengan perkembangan zaman itu statistik itu sudah dikombinasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti kalau statistik dengan ekonomi jadi actuarial science, terus statistik dikombinasi dengan komputasi itu bisa data analis atau data scientist kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa mengkursus statistik dengan ilmu apa nanti jadi ilmu baru. Ya itu bisa menjadi solusi suatu permasalahan kayak gitu. Jadi harapan saya setelah kalian mendapatkan intro dari mata kuliah statistik ini untuk semangat belajar statistiknya semakin menggebu kayak gitu ya. Oke, itu tadi untuk pertemuan pertama kita. Jadi selanjutnya bisa disiapkan materi-materi selanjutnya terkait yang sudah kita bahas tadi di kontrak perkuliahan. Oke. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.